السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على محمد المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi, di mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada hadis tentang diutusnya malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan beberapa redaksi yang ada sedikit perbedaan atau variasi di dalamnya. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya kitab Bad'il Khalq disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. Ini dikatakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menceritakan malaikat maut pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salam. Kemudian ketika itu malaikat tadi datang dengan menyamar atau menjelma menjadi seorang laki-laki asing. Maka ketika melihat laki-laki asing tadi, Nabi Musa alaihissalam merasa kaget karena kok ada orang asing masuk ke rumahnya tanpa pamit. Makanya kemudian Nabi Musa alaihissalam bersikap sebagaimana tuan rumah yang dimasuki oleh orang yang tak dikenal. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam memukul malaikat tadi. Dalam riwayat lain dikatakan salafamahu, yaitu menempeleng malaikat tadi sehingga mengenai wajahnya
atau matanya sampai tercongkel matanya itu, sampai copot matanya itu keluar. Makanya kemudian malaikat tadi pun kembali menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengadukan perlakuan Musa alaihissalam kepadanya. Pada saat itu dikatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam telah berusia 120 tahun. Berarti pada masa itu sudah cukup, pada masa beliau sudah cukup masanya untuk dicabut nyawa beliau alaihissalam. Maka setelah itu malaikat mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak menginginkan kematian, masih belum siap. Maka kemudian Allah pun berfirman kepada malaikat maut tadi, kembalilah engkau kepadanya dan katakanlah agar Musa itu meletakkan tangannya di punggung seekor sapi atau seekor lembu. Kemudian apa yang menempel di tangannya itu berupa rambut yang rontok dari sapi tadi. Setiap helainya berarti bernilai 1 tahun sebagai tambahan umur buat Musa alaihissalam. Kemudian Musa alaihissalam didatangi kembali dengan keadaan yang berbeda dengan kedatangan yang pertama. Kalau kedatangan pertama, Musa alaihissalam dikagetkan karena tidak melihat ciri-ciri pada orang yang datang itu sebagai malaikat. Tapi pada kedatangan kedua, Musa alaihissalam mendapatinya ciri-ciri bahwasanya ini bukan manusia biasa. Maka setelah itu Musa alaihissalam bertanya, ya Rabb, kalau begitu apa yang bakal terjadi sekarang? Maka Allah menjawab, sekaranglah waktunya kematianmu. Maka Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya di dekat atau di bumi yang disucikan, yaitu Ardul Muqaddasah, sebagai tempat makamnya para nabi yang lain di Palestina situ. Maka kemudian kata Abu Hurairah, setelah Musa meminta alaihissalam untuk dimakamkan di dekat Ardul Muqaddasah, sejauh jarak lemparan batu. Jadi lemparan batu ya tidak sampai 500 meter, kan begitu. Jadi sedekat itulah Musa alaihissalam dikuburkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda ketika menceritakan hadis qudsi ini, kata Abu Hurairah, "Lau kuntu shamma la'araitukum qadra ila janib at-tariq tahta al-katib al-ahmar." Seandainya aku berada di sana bersama kalian, kata Rasulullah sama para sahabat, berada di negeri Syam, di negeri Palestina, tentu kata Rasulullah, atau pasti aku akan menunjukkan kepada kalian kuburan Musa berada di samping jalan, di tepi jalan, di dekat gundukan pasir merah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, ikhwani fiddin azzakumullah, begitu banyak faedah pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Di antaranya faedah tersebut disebutkan oleh salah seorang ulama bernama Al-Mazari rahimahullah ta'ala.
Beliau mengatakan sebagian orang yang menyimpang dari ajaran agama yang lurus telah mengingkari keberadaan hadis ini, yaitu bagaimana mungkin seorang nabi yang juga sebenarnya berasal dari manusia, namun manusia pilihan tentunya, bisa kemudian menyalahi atau mencederai seorang malaikat. Bagi mereka yang menggunakan rasio dalam memahami nafs, tidak bisa menerima hal ini. Makanya kemudian Al-Maziri di sini mengatakan, ada pula yang berkomentar bagaimana mungkin Musa untuk menanggapi pernyataan tersebut. Maka para ulama, kata beliau, memberikan beberapa jawaban. Yang pertama, tidak mustahil bahwasanya Nabi Musa alaihissalam telah diizinkan oleh Allah untuk menempeleng malaikat maut. Kok bisa? Sebab apa? Malaikat kan juga hamba, dan hamba itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Musa dengan menempeleng malaikat maut itu merupakan bentuk ujian dari Allah kepada hamba tersebut, kepada malaikat tadi. Demikian kata Al-Maziri. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berhak berbuat apa saja pada makhluknya, dan juga menguji siapa saja dari makhluknya. Dengan demikian selesailah iskal atau masalah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil daripada hadis di sini, ada pula yang mengatakan atau mengartikan hadis tersebut sebagai majaz, yaitu kata qiyas. Yang dimaksud dengan fakkahu atau laqamahu, yaitu memukul atau menempelengnya. Yang dimaksud di sini adalah mematahkan argumentasinya malaikat maut. Itu kata orang yang selalu memandang atau mentakwil nas-nas syar'i. Maka kemudian terbantahkan tentunya alasan ini oleh ulama Ahlus Sunnah, di mana mereka mengatakan bahwasanya kalau memang yang dimaksud dengan laqamahu faqa'a ainahu, yaitu mencongkel matanya tadi diartikan sebagai kalimat majaz, maka hal ini menjadi lemah dengan riwayat lain pada Sahih Muslim, faraddahu atau faraddalahu ainahu, maka kemudian Allah mengembalikan mata malaikat tadi. Kalau diartikan sebagai pemukulan tadi, sebagai pematahan argumentasi Musa, maka apa gunanya riwayat Imam Muslim yang menyatakan faradda lahu ainahu, kemudian Allah mengembalikan mata malaikat tadi. Jadi menjadi batalah pentakwilan di atas dan menunjukkan penyimpangan yang jauh dari makna yang jelas. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidak tahu sebenarnya pada kali pertama tentang malaikat maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyangka bahwasanya tamu ini tamu yang kurang ajar dalam tanda kutip, datang-datang kok mau menghabisi nyawa beliau alaihissalam. Kemudian beliau tidak melihat juga ciri-ciri pada orang asing yang ada di depan beliau. Makanya kemudian beliau menempelengnya sampai cungkil matanya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak adanya unsur kesengajaan dari beliau alaihissalam untuk membuat citra tamunya. Akan tetapi bentuk daripada reaksi cepat atau refleks dari Musa alaihissalam terhadap orang asing yang melanggar kehormatannya dengan masuk ke dalam rumah beliau alaihissalam tanpa izin dari yang punya rumah atau tuan rumahnya. Kemudian ikhwan fiddin azzakumullah, di sini
keterangan-keterangan tadi juga dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim. Kemudian sebagai tambahan dalam hadis tersebut juga menunjukkan bagaimana sifat dasar pada manusia, termasuk Nabi pilihan Musa alaihissalam sebagai Nabi 5 besar, yaitu ulul azmi minar rusul. Beliau sendiri pun juga dikagetkan dengan berita akan dekatnya maut kepada diri beliau. Terlebih lagi kita manusia yang biasa, maka hendaklah pandai-pandailah mengatur yang namanya waktu, memanfaatkan, memaksimalkan yang namanya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ketaatan kepadanya. Tidak ada waktu yang terluang atau terbuang begitu saja dari umur kita setelah kita balik, tentunya setelah kita berakal, kecuali bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.